Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Emreza Putra Ahmel dan teman saya Perdani ingin membacakan tentang sistem perekonomian di Indonesia. Jadi yang pertama itu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Jadi sistem ekonomi menurut Dumairi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan membentuk kelembagaan dalam satu kehidupan. Untuk itu sistem ekonomi juga tidak harus berdiri sendiri atau independen, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan dan juga pola pikir serta filsafat setiap manusia di dalamnya. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Terus macam-macam sistem ekonomi. Jadi macam-macam sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, komando, sistem ekonomi pasar, dan juga sistem ekonomi campuran. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi yang paling konvensional sekaligus terkuno. Jadi sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang lama gitu, sudah diterapkan di dunia. Dalam praktiknya, produk yang dihasilkan dan dijajakan di pasar merupakan produk hasil langsung dari keyakinan, tradisi, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Pemerintahan di bawah sistem ekonomi tradisional bisa merasakan beberapa keuntungan seperti minimnya limbah di kawasan terkait, terjalinnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat, serta mampu menimbulkan kepuasan sosial. Namun, di sisi lain, penerapan ekonomi tradisional membuat negara tidak dapat menikmati beberapa fasilitas yang terpusat, teknologi, hingga metode kedokteran barat yang super modern. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando ini sebagian besar dikendalikan langsung oleh kekuatan pusat. Jadi kekuatan pusat yang dimaksud adalah pemerintah. Sistem ekonomi ini relatif berkembang dan baik apabila satu negara penganutnya mempunyai sumber daya berharga dalam skala sangat besar. Dalam hal ini, pemerintah akan mengatur segala tindak produksi sumber daya tersebut, termasuk saat perencanaan, pengadaan produk, kebutuhan, peralatan produksi, hingga fasilitas yang diperlukan untuk mengolah sumber daya tadi. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam pengendalian sumber daya vital, barang berharga, ataupun segmen utama di sektor perekonomian lainnya. Akibatnya, para pelaku usaha bisa unjuk kreativitas dengan bebas, meraup keuntungan seoptimal mungkin, juga adanya kemudahan bagi pebisnis baru untuk masuk ke pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini ya juga akrab disebut sebagai dual ekonomi, pada dasarnya merupakan suatu kolaborasi dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi pasar dan komando itu disatukan menjadi satu. Jadilah sistem ekonomi campuran, di mana prakteknya pasar akan bergerak sesuai dengan program pasar bebas. Hanya saja saat terjadi suatu hal yang tidak bisa membaik hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar, pemerintah akan turun tangan membentuk kebijakan demi mengendalikan kondisi yang ada. Terus sistem ekonomi Indonesia berdasar pasal 33 Undang-Undang 1945. Jadi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan, serta atas asas yang sangat individualistik, dan dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Terus tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Lanjut, sistem ekonomi Pancasila. Jadi pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai
oleh ideologi Pancasila. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan dengan ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Sistem ekonomi Pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan adanya peranan yang jelas antara badan usaha, yakni badan usaha milik negara atau BUMN, dan juga badan usaha milik swasta atau BUMS. Pihak pemerintah akan mengelola seluruh barang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan sisanya bisa dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan dari pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan kepada Pancasila pertama. Berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal eksploitasi. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat, serta yang sila kelima, keadilan sosial, persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, kurang lebih bukan kemakmuran pribadi. Dari butir-butir tersebut, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila, perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah, serta mematikan kreativitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Indonesia seharusnya sudah belajar dari krisis ekonomi dan moneter yang mengguncang dunia pada tahun 98, dengan hanya sektor pertanian dan perkebunan yang tumbuh positif dan turut menyelamatkan ekonomi domestik. Belajar dari kasus itu, Indonesia sudah saatnya memberi perhatian utama pada bidang pertanian dan perkebunan agar bisa keluar dari krisis pangan yang kini mengancam dunia. Maka dari itu, setiap komoditas harus didekati secara spesifik karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari nilai besar pendapatan atau penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan negara itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi juga cepat. Jadi berkaitan dengan pendapatan. Jadi pendapatan tinggi, pertumbuhan juga tinggi. Di bawah rata-rata kurang lebih, maka pertumbuhan ekonominya juga rendah. Oke, sekian, terima kasih.